mempresentasikan tentang reproduksi organ pada perempuan. Baik, pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh Hakimah. Fungsi sistem reproduksi wanita dirancang untuk menghasilkan sel telur atau disebut ovum. Sistem reproduksi akan mengangkut sel telur ke tempat pembuahan yang biasanya terjadi di saluran tuba. Sel telur yang sudah dibuahi akan menuju ke dinding rahim membentuk janin. Sel telur yang sudah dibuahi akan menuju ke dinding rahim membentuk janin. Proses ini merupakan tahap awal kehamilan. Jika pembuahan tidak terjadi, sistem reproduksi pada wanita akan melakukan peluruhan lapisan rahim atau dikenal juga dengan menstruasi. Selain itu, sistem reproduksi wanita juga menghasilkan hormon seksual yang menjaga siklus reproduksi. Sistem reproduksi ini merupakan hal penting dan akan mempengaruhi pada proses dalam memiliki keturunan di masa yang akan datang. Kehamilan sendiri terjadi karena adanya pembunuhan pada sistem reproduksi ini merupakan hal penting dan akan berpengaruh pada proses dalam memiliki keturunan. Kehamilan sendiri terjadi karena adanya pembuahan pada sel telur yang matang, dan oogenesis adalah tahapan pembentukan dari sel telur tersebut. Maka definisi oogenesis adalah suatu proses pembentukan juga pementaran sel telur pada wanita yang terjadi pada ovarium. Sebetulnya sel telur pada wanita sendiri sudah ada sejak ia berusia 8 hingga 20 minggu. Ia berada dalam kandungan, dan ovarium yang ada pada embrio memiliki sekitar 600.000 sel oogonium atau sel induk telur. Pembahasan yang ketiga akan dibawakan oleh Viviana Ulfa. Oogonium itu memperbanyak dari tubuh ya. Pembahasan yang ketiga akan dibawakan oleh Viviana Ulfa. Oogonium itu memperbanyak diri dengan cara mitosis atau membelah diri sampai jumlahnya sekitar 7 juta oosit polimer. Namun jumlah tersebut akan terus berkurang seiring waktu hingga janin lahir. Oosit merupakan sel telur belum matang, nantinya akan berkembang dan matang di lapisan luar ovarium. Siklus menstruasi merupakan perubahan alami yang terjadi di dalam organ reproduksi wanita setiap bulannya. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium dan sel telur yang tidak dibuahi melulu keluar dari vagina. Baik, pembahasan yang keempat yang akan dibawakan oleh Halimatus Sa'di. Hormon estrogen. Hormon yang diproduksi di ovarium ini memiliki peran yang begitu penting, terutama dalam proses ovulasi. Tak hanya itu, hormon estrogen juga berperan dalam perubahan tubuh remaja pada masa pubertas dan terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. 2. Hormon progesteron. Hormon progesteron bekerja sama dengan estrogen berperan dalam menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Hormon ini juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Pembahasan yang kelima yang akan dibawakan oleh Yudhisi. 3. Hormon perangsang folikel. Hormon ini berfungsi untuk mematangkan sel telur di dalam ovarium hingga siap untuk dilepaskan. Hormon FSH diproduksi di sel meja pituitari yang terletak di bagian bawah otak. 4. Hormon tiroid. Serupa dengan hormon FSH, hormon tiroid ini juga diproduksi di sel pituitari yang berfungsi untuk merangsang ovarium dalam proses pelepasan sel telur. 5. Hormon pelepas gonadotropin. Hormon pelepasan gonadotropin merupakan hormon yang diproduksi di otak. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.